Nomor 18 termohon menyampaikan pokok-pokok jawabannya. Waktu sekitar 10 menit. Ya, resumenya saja. Silakan. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan bacakan jawaban termohon KPU Kabupaten Belu terhadap perkara nomor 18 garing PHP titik bub strip 19 Romawi garing 2021 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu nomor urut 1, yakni Willy Broduslai dan Dr. Andes JT Ose Luan. Bahwa sebelum termohon menyampaikan jawabannya, termohon menyampaikan menolak untuk menjawab permohonan yang telah dibacakan pemohon di muka persidangan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021. Hal ini dikarenakan 1. Permohonan yang dibacakan tersebut berbeda substansinya dengan permohonan yang telah didaftarkan dan diregister oleh Mahkamah. 2. Bahwa masa waktu perbaikan telah melewati waktu sebagaimana diatur dalam hukum acara Mahkamah, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020. Selanjutnya, termohon akan menyampaikan jawaban yang didukung oleh alat bukti terhadap permohonan pemohon tertanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 17.56 WIB dan telah diregister oleh Mahkamah dengan nomor 18 pada tanggal 18 Januari 2001, yang mana permohonan tersebut terdiri dari 16 halaman, 3 dalil pendahuluan, 5 butir pokok permohonan, dan 8 petitum, serta terdapat 8 tabel. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Yunto pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020, pada pokoknya, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, di mana letak perselisihannya, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan. Bahwa dengan demikian, menurut termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. B. Permohonan pemohon tidak jelas. Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonan yang menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya, ada pada tingkat mana, tempatnya di mana, dan berapa bertambah atau berkurangnya perolehan suara dari pasangan calon yang semestinya. Namun, pemohon dalam posita permohonannya hanya berasumsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon terpilih. Selanjutnya kami lanjutkan. 2. Bahwa karena permohonan dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan. Pada sisi lain, terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum, bahwa di dalam petitum butir 5, pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di 426 tempat pemungutan suara yang tersebar di Kabupaten Belu. Padahal di dalam posita dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 426 TPS yang ada di Kabupaten Belu. Selanjutnya butir 3 halaman 5, bahwa tidak terdapat perselisihan hasil menurut pemohon yang diuraikan pemohon dengan hasil dari objek permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Dalam pokok permohonan, bahwa menurut pemohon,
perolehan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon adalah tidak benar. Adapun perolehan suara menurut pemohon yang telah ditetapkan oleh termohon berdasarkan objek permohonan, pasangan nomor urut 1, menurut pemohon perolehan suara 50.376. Menurut keputusan termohon 50.376. Pasangan urut nomor 2, menurut pemohon 50.197. Menurut keputusan termohon 50.623. Bahwa sebagaimana tabel di atas, dalil pemohon menyatakan perolehan suara terhadap pemohon tidak terdapat penambahan maupun pengurangan. Sebaliknya, pemohon menyatakan terdapat penambahan suara yang ditetapkan oleh termohon terhadap pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 426 suara. Terhadap dalil pemohon, termohon menyatakan tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini bisa dilihat pada rekapitulasi tabel 2 halaman 7. Kami lanjutkan butir 2 di halaman 7, bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon sebagaimana dalil pemohon pada permohonannya halaman 6 butir 3.a adalah tidak benar. Adapun dalil termohon sebagai berikut. Saya akan bacakan beberapa contoh dari tabel 3. Butir pertama, tidak benar di TPS 2 Manekun Kecamatan Nasiolat beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di paslon nomor 01. Bantahan termohon. Fakta yang perlu termohon sampaikan adalah bahwa di TPS 2 Desa Manekun Kecamatan Nasiolat terdapat surat suara yang tidak sah berjumlah 5 dengan rincian 3 suara untuk paslon 1 dan 2 suara untuk paslon 2. Ketidaksahan dari surat suara tersebut karena lubang coblos yang terlalu besar dan sobek. Penentuan suara tidak sah ini telah sesuai dengan pasal 32 ayat 2 PKPU nomor 8 tahun 2018 serta telah sesuai dengan buku panduan KPPS yang dikeluarkan oleh KPU, yang mana dijelaskan tidak sahnya tanda coblos pada surat suara. 1. Dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan, dicoblos dengan rokok atau api. 3. Surat suara yang rusak atau robek. 4. Surat suara terdapat tanda atau coretan. Dengan begitu tidak ada perlakuan diskriminasi termohon terhadap masing-masing paslon karena terdapat suara tidak sah bagi kedua paslon. Untuk butir 2 dan butir 3 kami anggap bacakan karena sama dalilnya. Butir 4 halaman 10. Di TPS 2 Desa Nai Timu Kecamatan Tasifeto Barat beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di paslon nomor 1. Fakta yang perlu termohon sampaikan bahwa berdasarkan penjelasan KPPS TPS 2 Desa Nai Timu Kecamatan Tasifeto Barat terdapat 2 surat suara yang dinyatakan tidak sah dengan rincian 1 surat suara tidak sah untuk paslon 1 dan 1 surat suara tidak sah untuk paslon 2 dengan alasan surat suara tidak sah dikarenakan lubang coblos terlalu besar atau diindikasikan mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh penyelenggara. Penentuan suara tidak sah ini telah sesuai dengan pasal 32 ayat 2 PKPU 8 tahun 2018 dan buku panduan KPPS. Selain itu perlu dijelaskan bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing saksi paslon saat menentukan sah atau tidaknya surat suara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan model C keberatan nihil. Butir 3 halaman 11, bahwa telah terjadi penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana dalil pemohon pada permohonannya halaman 6 hingga 9 butir 3.b adalah tidak benar. Adapun dalil termohon sebagai berikut. Dari 1 sampai 14 dalil kami akan bacakan butir 1, 7, dan 13, yang lainnya dianggap dibacakan. Bahwa dalil pemohon terjadi di TPS 2 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk ada seorang anak bernama Octavianus Hane, terdaftar dalam DPT usianya belum mencapai 17 tahun, belum berKTP, tidak mendapatkan C6, namun diizinkan untuk mencoblos. Sementara 2 orang lainnya atas nama Willy Brodus Fahik, namanya terdapat dalam DPT, memiliki KTP namun tidak diberikan C6, tidak diperbolehkan untuk mencoblos. Dan salah satu lainnya atas nama Yanuaris Risu,
namanya ada dalam DPT, memiliki KTP, namun karena tidak diberikan C6 yang bersangkutan kebetulan bekerja di lain tempat, tidak datang ke TPS, bahwa saat pencoblosan pukul 12 siang, keluarganya keberatan. Bantahan termohon. Fakta yang perlu termohon sampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari KPPS TPS 3 Desa Rendrua, apa yang didalilkan oleh pemohon tidak benar. Nama yang tercantum di dalam DPT adalah Octavianus Hane, menggunakan huruf F bukan huruf V, dan terdata di DPT nomor 170 dengan tempat dan tanggal lahir Taluru 1 Januari 1995, dan yang bersangkutan pada saat hari pencoblosan tidak berada di tempat dan tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan dalil pemohon menyatakan nama pemilih adalah Octavianus Hane menggunakan V, memang benar Octavianus Hane yang didalilkan pemohon masih di bawah umur, bukan pemilih. Namun nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS 3, dan juga Octavianus Hane dimaksud tidak memilih saat hari pemungutan suara. Terkait dengan pemilih bernama Willy Brodus Fahik, terdata di DPT 228, nomor 228. C. Pemberitahuan diberikan pada tanggal 4 Desember 2020 dan pada hari pencoblosan yang bersangkutan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, bahwa terhadap siapa yang dipilih oleh Wibrodus Fahik, termohon tidak mengetahuinya. Sedangkan untuk Yanuarius Lisu, berdasarkan penjelasan KPPS bahwa pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan karena pada saat pembagian C pemberitahuan yang bersangkutan tidak ada di tempat, dan keluarga tidak memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan hadir atau tidak pada hari pemungutan suara. Oleh karena itu, petugas menginformasikan kepada keluarga bahwa apabila pada hari pemungutan saudara Yanuarius ada, maka silakan datang ke TPS menggunakan KTP guna melakukan pemilihan. Butir 2 hingga butir 6 dianggap dibacakan. Kami lanjutkan butir 7 halaman 17. Bahwa di TPS 1, menurut dalil pemohon, di TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, pemilih atas nama Maria Fernandes terdaftar di DPT Manumutin TPS 17. Namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 1 Kelurahan Manuputin, Kecamatan Kota Atambua. Menurut termohon, dalil pemohon tidak benar bahwa pemilih atas nama Maria Fernandes telah memiliki KTP dengan NIK, kami anggap dibacakan, yang beralamat di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, RT 1 RW 1, dan yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya satu kali di TPS 1 Kelurahan Manuputin, Kecamatan Kota Atambua. Butir 8 hingga butir 12 kami anggap dibacakan. Butir 13 halaman 20, bahwa di TPS 14 Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua, pemilih atas nama Wira Dewati terdaftar di DPT Tulamalae TPS 8. Namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua. Dalil pemohon adalah keliru karena pemilih atas nama Wira Dewati tidak terdaftar pada DPT TPS 8 Tulamalae, dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua. Butir 14 kami anggap dibacakan. Kami melanjutkan di angka 4 halaman 22, bahwa telah terjadi adanya pemilihan tambahan yang berasal dari kabupaten lain, sebagaimana dalil pemohon pada permohonannya halaman 9 hingga 11 butir 3.c adalah tidak benar. Dari dalil nomor 1 sampai 14 pada tabel 5, kami akan bacakan butir 1, 4, dan 11, yang mulia. Butir 1, halaman 22, bahwa di TPS 6, Kelurahan Rimbesi, Kecamatan Atambua Selatan, pemilih atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak memiliki KTP Sulawesi Selatan. Bantahan termohon. Tidak benar dalil pemohon. Faktanya, pemilih dimaksud adalah pemilih yang telah memiliki KTP dengan alamat Kecamatan Atambua Selatan, Kelurahan Rimbesi, RT 11 RW 06 dengan NIK dianggap dibacakan. Dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kelurahan Rimbesi,
Kecamatan Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam model C daftar hadir pemilih tambahan. Butir 2 dan 3 di halaman 23 dianggap dibacakan. Butir 4 kami lanjutkan. Bahwa di TPS 13 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Serifanus Sila memiliki KTP Kecamatan Miomavo Timur Kabupaten TTU. Bantahan termohon, tidak benar dalil pemohon. Faktanya adalah tidak ada pemilih atas nama Serifanus Sila di TPS 13 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat. Faktanya yang ada adalah pemilih atas nama Sefrianus Sila yang telah memiliki IKTP dengan alamat WK Timun Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat. Butir 5 dari halaman 24 hingga butir 10 kami anggap dibacakan. Butir 11 halaman 26 kami bacakan. Bahwa di TPS 8 Kelurahan Berdau Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Ostriana KC memiliki KTP Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Tidak benar dalil pemohon. Faktanya pemilih atas nama Ostriana KC tidak menggunakan hak pilihnya di TPS yang dimaksud oleh pemohon. Kami lanjutkan butir 5 halaman 27. Bahwa telah terjadi pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid sebagaimana dalil pemohon pada permohonannya halaman 11 hingga 12 butir 3.D adalah tidak benar. Adapun dalil termohon sebagai berikut. Ya, waktunya diperhatikan. Ya. Dari butir 1 sampai 12 kami akan bacakan 1 dan 2 dan 6. Bahwa di TPS 6 Kelurahan Rimbesi Kecamatan Atambua Selatan, pemilih atas nama Joni Raja Huki, Yonatan Lende, Imelda Mariana Molin dan Marcella Rafu tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP. Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar atau tidak valid di bagian mananya, sehingga dalil pemohon tersebut menurut termohon adalah kabur. Namun, termohon selaku penyelenggara mencoba untuk menelusurinya dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa keempat nama pemilih tersebut telah memiliki IKTP. Butir 2 sama dalilnya. 3. Kami lanjutkan di butir 6. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan, pemilih atas nama Agres Nesi Mansi dan Daniel Tenis Tuan tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP. Dalil tersebut tidak benar. Dari kedua nama tersebut, Agres Nasi Mansi dan Daniel Tenis Tuan memiliki KTP. Butir 6 halaman 35. Bahwa telah terjadi manipolitik dan mobilisasi massa sebagaimana dalil pemohon pada permohonannya halaman 12 hingga 14 butir 3E adalah tidak benar. Bahwa manipolitik sebagaimana dalil pemohon di halaman 12, bantahan termohon terkait hal ini termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon. Bahwa tuduhan dalil pemohon baru diketahui oleh termohon pada saat membaca permohonan aku. Bahwa sebagaimana kita ketahui, tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain. Butir 2, manipolitik pada halaman 13. Dalil pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang melakukan. Dalil pemohon hanya menyebutkan tim dari paket nomor 2. Selanjutnya, dalil pemohon tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan untuk mencoblos atau tidak mencoblos salah satu paslon. Jika memperhatikan dengan cermat dalil pemohon, termohon menganggap bahwa ini merupakan suatu bentuk sosialisasi atau ajakan untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020. Butir 3, manipolitik di halaman 13 dari permohonan. Dalil termohon. Dalil pemohon tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan untuk mencoblos atau tidak mencoblos salah satu paslon. Namun perlu diketahui bahwa termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon. Bahwa tuduhan didalilkan pemohon baru diketahui oleh termohon pada saat membaca permohonan aku. Bahwa sebagaimana diketahui tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain. Sedikit lagi yang mulia. Bahwa keberatan pemohon yang disampaikan pada permohonan halaman 14 butir 4 yang mendalilkan terdapat kecurangan-kecurangan yang mengurangi suara pemohon secara masif adalah tidak beralasan hukum. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan termohon dalam proses pilkada tahun 2020 di Kabupaten Belu. Bahwa dalil pemohon pada halaman 14 sampai 15 butir 5 yang menyatakan terjadi kecurangan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Belu tahun 2020 bersifat TSM
maka objek gugatan atau keputusan termohon haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak beralasan hukum. Adapun bantahan termohon sebagai berikut. 1. Definisi tentang TSM dianggap dibacakan. 2. Halaman 38. Jika merujuk pada definisi TSM di atas, melihat siapa yang berpeluang melakukan TSM, justru potensi terbesar dapat dilakukan oleh pemohon, mengingat pemohon merupakan pasangan calon petahana yang mana memiliki sumber daya yang cukup guna melakukan perbuatan-perbuatan terstruktur. Dianggap dibacakan. Selanjutnya, lanjut ke butir D, halaman 39. Dengan demikian, menurut termohon, adanya kesalahan perhitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Karenanya mohon agar mahkamah menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon mohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu nomor 224 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.30 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon Willy Broduslai SH dan Dr. Andes J.T. Ose Luan, perolehan suara 50.376 suara. Pasangan nomor urut 2, nama pasangan calon Dr. Taulin Agustinus SPPD dan Dr. Andes Aloysius Hale Serens MM dengan perolehan suara 50.623 suara. Total suara sah 100.999 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia. Tadi Kabupaten TTU itu Timur Tengah Utara ya? Betul yang mulia. Kefamananu ya? Iya. Baik. Sekarang langsung ke pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Ya, waktunya tolong diperhatikan. Baik yang mulia. Resumenya saja, silakan. Baik yang mulia. Keterangan pihak terkait terhadap permohonan perkara nomor 18 untuk eksepsi kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Obscure libel yang pada intinya adalah posita dan petitum pemohon saling bertentangan sebab di dalam posita tidak satupun ditemukan dalil-dalil pemohon yang menguraikan perbedaan perolehan suara antara data yang ada di pemohon dengan KPU Kabupaten Belu. Sehingga hal ini membuat permohonan pemohon menjadi obscure libel. Yang pada intinya bahwasannya pihak terkait menolak perbaikan permohonan pemohon yang telah dibacakan pada tanggal 26 Januari 2021 di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dikarenakan telah melampaui ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi. Tentang pokok perkara tentang dalil pengurangan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 di TPS. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon antara pemohon pada dalil angka 2, dalil ketiga dan dalil keempat saling bertolak belakang. Dalam permohonan kedua justru terlihat suara pemohon tetap, sehingga dalil permohonan pada dalil angka ketiga yang menyatakan terjadinya pengurangan di beberapa TPS dan juga dalil keempat yang menyatakan pada intinya keberatan hasil perhitungan suara karena kecurangan yang mengurangi perolehan suara pemohon secara masif adalah hal yang mengada-ngada. Faktanya suara di beberapa TPS itu sudah sesuai dan tidak mempengaruhi perhitungan suara yang dimohonkan oleh pemohon. Dan berdasarkan transaksi tidak ditemukan keberatan dan saksi pemohon menandatangani berita acara tersebut di TPS. Tentang dalil penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 di TPS. Bahwa pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada pihak terkait. Hal ini bila dilihat dari dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang belum berusia mencapai 17 tahun, faktanya Octavianus Hani terlihat terdaftar di kartu keluarga, itu lahir pada tanggal 27 Oktober 2003. Sehingga pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 sudah mencapai 17 tahun yang mulia.
Tentang dalil tambahan yang berasal dari kabupaten lain, dalil pemohon nomor 3 huruf C angka 1 sampai dengan angka 14, bahwasannya ini mengada-ngada di mana pihak terkait mengenai beberapa yang telah dituduhkan berasal dari kabupaten lain. Faktanya beberapa orang yang telah disebut diketahui oleh pihak terkait adalah masyarakat Belu. Kami cantumkan di dalam tabel dan menjadi alat bukti sesuai dengan surat pernyataan dan KTP. Tentang dalil pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid, bahwa dalil pemohon nomor 3 huruf D angka 1 sampai dengan 12 tidak jelas dan membuat asumsi bahwa pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid. Hal ini merupakan sebuah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh pemohon. Faktanya ada beberapa pemilih yang dikenal oleh pihak terkait dan faktanya memiliki KTP elektronik. Di antaranya sesuai dengan tabel yang sudah kami juga jadi buktikan, KTP dan surat pernyataan. Tentang dalil pelanggaran politik uang, bahwa pihak terkait tidak mengetahui hal yang telah diuraikan pemohon dalam pokok permohonan, yang mana pihak terkait sangatlah keberatan dengan tuduhan yang dilakukan oleh pemohon, bahwa pemohon mendalilkan telah terjadinya pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh pihak terkait adalah sebuah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya, karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pihak terkait lebih memfokuskan kepada hasil kerja nyata yang telah dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat, sehingga pemohon sangatlah tidak memiliki dasar terhadap tuduhan tersebut. Bahwa dalil pemohon pada pokok permohonan E angka 1 perihal pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Failuka, membagian stiker atau tanda gambar pasangan pihak terkait dan melakukan foto bersama dengan Yayasan Failuka sembari mengangkat 2 jari serta membagikan stiker atau tanda gambar pasangan pihak terkait. Faktanya pihak terkait tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Failuka dan pihak terkait tidak terlibat persoalan pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh yayasan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu yang tidak ada menunjuk pihak terkait melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh pemohon, serta kasus tersebut dinyatakan tidak memiliki bukti dan dihentikan. Bahwa dalil pemohon pada pokok permohonan huruf E angka 2 perihal ada mobilisasi massa yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan toko adalah dalil yang mengada-ngada, di mana pihak terkait sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang dimaksud oleh pemohon. Pihak terkait sama sekali tidak pernah mengorganisir atau menunjuk pihak manapun dan memobilisasi mahasiswa atau karyawan toko perusahaan seperti yang didalilkan oleh pemohon. Sebagaimana pihak terkait yang dituduhkan oleh pemohon, kami pun tidak pernah dipanggil oleh pihak Bawaslu Kabupaten Belu ataupun tidak dipanggil juga oleh kepolisian terkait tuduhan pemohon. Tidak pernah ada laporan dari pihak manapun kepada Bawaslu Kabupaten Belu maupun kepada kepolisian. Bahwa dalil pemohon pada pokok permohonan huruf E angka 3 perihal Maria Rosamuda sebagai tim pasangan calon nomor urut 2 yang mendalilkan mengiming-imingkan uang sebesar 7.500.000 sebagai bantuan kelompok kepada warga salah satu desa, yaitu Desa Maudemu, dengan ketentuan membentuk kelompok yang jumlahnya anggota kelompok sebanyak 5 orang dan membuka rekening di bank adalah tidak benar, dan apa yang dituduhkan oleh pemohon, di mana pihak terkait mengetahui nama tim pasangan calon pihak terkait dan sesuai surat keputusan tim kampanye tidak ditemukan adanya nama Maria Rosamuda Bareka, sehingga pihak terkait tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh pemohon, dan hal ini seharusnya dilaporkan ke Bawaslu oleh pemohon, tetapi hingga saat ini pihak terkait tidak mengetahui adanya laporan maupun temuan Bawaslu terkait peristiwa yang dimaksud oleh pemohon. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh pihak terkait dinyatakan ditolak oleh pihak terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum pihak terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang menyangkut hasil pilkada. Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan pihak terkait tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam rangkaian fakta yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum jika kami menyatakan seluruh dalil pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis untuk petitum dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi dari pihak terkait seluruhnya dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ya, langsung Bawaslu silakan. Terima kasih
Mohon izin Ketua dan anggota Majelis Ya, Hakim. waktunya sama ya, sekitar 10 menit. Baik, Yang Mulia. Sehubungan dengan adanya perkara nomor 18 garing PHP titik BUP data ROM 19 garing 2021 tanggal 18 Januari 2021, perkenankanlah Bawaslu Kabupaten Belu menyampaikan keterangan berikut. 1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Belu yang didalilkan pada poin 1 dan 2 halaman 5 bahwa KPU Kabupaten Belu menetapkan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu dengan keputusan KPU Kabupaten Belu nomor 224/PL dan seterusnya dengan rincian sebagai berikut. Mohon izin Yang Mulia, kami sampaikan hasil rekapitulasi menurut KPU, rekapitulasi menurut pemohon dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu. Pasangan calon nomor urut 1. Hasil rekapitulasi KPU Belu 50376, hasil rekapitulasi pemohon 50376, hasil pengawasan Bawaslu Belu 50376. Pasangan calon nomor urut 2. Hasil rekapitulasi KPU Belu 50623, hasil rekapitulasi pemohon 50197, hasil pengawasan Bawaslu Belu 50623. 2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai penetapan surat suara tidak sah pada 4 TPS yang didalilkan pada angka 3 huruf A.1 sampai A.4 pada halaman 6. Bahwa terdapat 26 surat suara yang dinyatakan tidak sah untuk kedua pasangan calon yang tersebar di 4 TPS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel dianggap dibacakan. Bahwa penetapan surat suara tidak sah didasarkan pada ketentuan PKPU 18 tahun 2020 dan buku panduan KPP sebab 6 angka 2 huruf F halaman 49, bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah karena tanda coblos menyebabkan surat suara rusak atau robek, dan berbeda dengan tanda coblos pada surat suara sah sebanyak 1022 untuk 4 TPS yang didalilkan. Hal ini disetujui oleh saksi kedua pasangan calon, pengawas dan pemilih atau masyarakat yang hadir. Pada saat penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil, saksi kedua pasangan calon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil. Terkait hal ini, tidak ada laporan atau temuan yang ditemukan oleh pengawas TPS di TPS yang didalilkan. Ketiga, hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai seorang pemilih yang usianya belum mencapai 17 tahun dalam DPT yang didalilkan pada angka 3 huruf B.1 halaman 6, bahwa pemilih atas nama Oktavianus Hane tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan tidak memilih di TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk. Pemilih yang terdaftar dalam DPT bernama Oktavianus, bukan V tetapi F dan TA, yang beralamat Taruto DPT 170 dan tidak menggunakan hak pilih pada TPS 3 Desa Renrua pada tanggal 9 Desember 2020. Terkait hal ini, tidak ada laporan atau temuan dari pengawas TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020. 4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pemilih yang menggunakan KTP elektronik di 6 TPS tapi berasal dari TPS lain yang didalilkan pada angka 3 huruf B.2 sampai B.14 halaman 6, bahwa di 5 TPS yang didalilkan pemohon terdapat 11 pemilih yang menggunakan hak memilih dengan menggunakan KTP elektronik yang beralamat di Kabupaten Belu sesuai atau sama dengan alamat TPS sebagaimana tertera dalam daftar hadir pemilih tambahan KWK dan menggunakan hak pilih setelah pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan tidak memilih di TPS lain yang didalilkan. Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon serta pengawas TPS tidak menerima laporan dan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, dan berita acara dan sertifikat hasil ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon. Bahwa terhadap pemilih di TPS 5 Kelurahan Bakus Tulama, Kecamatan Atambua Barat yang didalilkan pada huruf B angka 11 halaman 8
Bawaslu tidak dapat menerangkan hasil pengawasan di TPS tersebut karena Kelurahan Bagus Tulama tidak ada dalam wilayah Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sehingga tidak menjadi bagian wilayah pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran. 5. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai 14 pemilih di 5 TPS yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik berasal dari kabupaten lain. Bahwa dari 14 pemilih, terdapat 10 pemilih memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS di Kabupaten Belu. Ke-10 pemilih tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tambahan dan menggunakan hak pilih setelah pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terhadap hal ini, tidak ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran di TPS-TPS yang didalilkan. 6. Hasil pengawasan dan penanganan atas pokok permohonan mengenai 23 pemilih yang memiliki KTP invalid atau tidak terdaftar dalam data kependudukan berdasarkan hasil penelusuran pemohon dalam aplikasi CKTP yang didalilkan pada angka 3 huruf D.1 sampai D.12 halaman 11 dan halaman 12. 6.1 hasil pengawasan bahwa dari 23 pemilih yang didalilkan terdapat 20 pemilih yang memilih menggunakan KTP elektronik dengan alamat di Kabupaten Belu sesuai dengan alamat masing-masing TPS sebagaimana tercatat dalam daftar hadir tambahan. Minus Kelurahan Bagus Tulama karena Kelurahan Bagus Tulama tidak ada di dalam wilayah Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Bahwa pada tanggal 9 Desember tahun 2020 tidak ada laporan atau temuan pengawas TPS di 15 TPS yang didalilkan pemohon terkait pemilih menggunakan KTP invalid atau tidak terdaftar dalam basis data kependudukan di catatan sipil kependudukan Belu. Namun pada tanggal 15 Desember 2020 dengan basis data hasil penelusuran dari salah satu aplikasi yang bernama CKTP, Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dari pelapor atas nama Yohanes Belawakarang dengan nomor laporan 09-LP dan seterusnya pada tanggal 15 Desember 2020 tentang pemilih di TPS yang menggunakan identitas KTP yang tidak valid berdasarkan hasil penelusuran aplikasi CKTP. Terhadap laporan ini, Bawaslu Kabupaten Belu melakukan kajian awal dan dinyatakan tidak memenuhi syarat material sehingga dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi syarat yang dimaksud. Alasan dikembalikan karena bukti yang diajukan adalah hasil print out dari aplikasi yang didownload sendiri, bukan bukti berupa barang yang digunakan sebagai syarat untuk melakukan pencoblosan, yaitu KTP elektronik. Demikian pula, saksi yang diajukan adalah saksi yang mengoperasi aplikasi dan mencetak dokumen hasil penelusuran dari aplikasi tersebut. Dalam waktu 2 hari yang ditentukan, pelapor tidak melengkapi syarat tersebut, sehingga pada hari ketiga tanggal 20 Desember diputuskan status laporan tidak dapat diterima dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Belu, diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu, dan diberitahukan secara tertulis kepada pelapor bahwa untuk memastikan akurasi dan keabsahan aplikasi CKTP menurut pemohon, Bawaslu Kabupaten Belu meminta penjelasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan surat nomor 03 dan seterusnya perihal permohonan penjelasan. Terhadap surat Bawaslu tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui surat nomor DKPS.470 dan seterusnya menjelaskan bahwa 1. Sistem yang digunakan untuk mengecek data kependudukan dipakai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu adalah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 2. Lembaga swasta dapat diberikan akses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019. 3. Aplikasi CKTP pada smartphone berbasis Android yang tersedia di Google Play Store
tidak diakui oleh pemerintah karena data yang disediakan tidak bersumber dari data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. 7. Hasil pengawasan dan penanganan atas pokok permohonan mengenai tindakan money politik dan mobilisasi massa yang didalilkan pada huruf E angka 2 dan 3 halaman 13-14 serta kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran tidak menerima laporan dan atau tidak menemukan adanya tindakan mobilisasi massa, menjanjikan uang atau materi lainnya, serta kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sejak tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Belu tanggal 16 Desember tahun 2020. Hasil penanganan pelanggaran atas pokok permohonan mengenai perbuatan membagikan sembako dan stiker pasangan calon nomor urut 2, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14 WITA, Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dari pelapor atas nama Aroni D5 Morais dengan nomor laporan 05-LP dan seterusnya. Terhadap laporan ini, Bawaslu Kabupaten Belu telah meregistrasi dengan nomor registrasi 03 REK dan seterusnya. Kemudian dalam waktu 1x24 jam dilakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakumdu Belu pada tanggal 5 November tahun 2020 dengan kesimpulan bukti yang diajukan belum cukup sehingga direkomendasikan dilakukan pengumpulan bukti, klarifikasikan dan kajian dalam waktu 3 hari sejak diregistrasi. Berdasarkan hasil klarifikasi pengumpulan bukti, Sentra Gakumdu Kabupaten Belu melakukan pembahasan kedua pada tanggal 8 November dengan kesimpulan laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan money politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat 1. Laporan pelanggaran bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Sentra Gakumdu Kabupaten Belu menyatakan laporan pelanggaran dihentikan dan tidak ditindaklanjuti pada tanggal 8 November tahun 2020. Kemudian status penanganan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu, disampaikan kepada pelapor pada tanggal 8 November dengan nomor surat 191-BWS Belu /Rom 11-2020. Selanjutnya kami sampaikan yang mulia bukti PK1 sampai dengan PK28. Demikian Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, hormat kami Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Belu. Sekian dan terima kasih yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Untuk termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T83, benar? Betul yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian untuk pihak terkait PT 1 sampai dengan PT 23, benar? Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK28, benar? Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Lalu untuk pemohon menyampaikan tambahan alat bukti berupa P51 sampai dengan P73. Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Lanjut ke nomor 90 atau nanti dulu. Ya, ada klarifikasi dulu dari yang mulia. Silakan yang mulia. Baik, saya mau minta penegasan aja ya, konfirmasi terkait dengan SK penetapan hasil rekapitulasi itu dikeluarkan kapan? Termohon. Hasil rekapitulasi dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 jam 15.30 waktu Indonesia Tengah. jam berapa? 15.30. Jam 15.30. Ya. Langsung diumumkan ya?
Langsung diumumkan yang mulia. Diumumkannya jam itu juga atau ada perubahan? Jam itu juga. Jam itu di mana diumumkan? Di halaman KPU yang mulia. Di laman? Halaman. Di halaman KPU. Halaman KPU. Iya. Kalau masuk laman enggak? Masuk ke laman KPU-nya? Ada di website. Ada di website yang mulia. Tolong dijadikan bukti ya, semua ya. Masuk di halaman, difoto. Oh ya. Ya, difoto di halaman itu, kemudian di lamannya, itu semua tahu. Semua hadir pada waktu diumumkan itu. Mungkin ketua. Coba silakan dari ketuanya. Izin yang mulia, bahwa setelah pleno rekapitulasi tanggal 16, Ya. setelah itu kita setelah menandatangani berita acara semua dan diserahkan kepada para pihak, kita langsung mengumumkan di tadi jam 15 lewat 35 menit. Dan itu kita diminta sesuai peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 mengumumkan sekurang-kurangnya pada laman KPU ataupun pada papan pengumuman. Ya, Sehingga itu sudah dilakukan. itu sudah dilakukan pada tanggal itu. Nah, itu tolong dijadikan bukti ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya juga mau konfirmasi bukti T2. T2 itu ini kan Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 ya. Pencoblosan tanggal berapa? Betul yang mulia. Tanggal 9 Desember 2020. Apakah yang dipakai itu yang mana untuk kependudukan? Data kependudukan itu. Iya, ini yang kita dapatkan dari KPU RI yang mulia, yang memang tanggal 23 Desember 2020. Tapi ini untuk yang periode semester pertama artinya. Suratnya aja yang keluar tanggal 23 Desember, tapi itu semester yang pertama sebenarnya. Ya, itu saya ingin mengetahui berapa sebetulnya jumlah penduduknya. Penduduk berdasarkan lampiran dari surat tersebut yang mulia, untuk Kabupaten Belu 226.713 orang. Dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan data Dukcapilnya ini. ini. Tapi tolong dicek ya. Ya. Apakah ada yang misalnya sebelum ditetapkan itu kan sebelum proses pencoblosan itu. Karena kan pencoblosannya tanggal 9 Desember ya. Nah, itu data agregat kependudukannya itu yang dipakai yang mana? Apakah kalau misalnya 1 sampai Desember kan mestinya dimulainya awal bulan gitu ya, awal tahun gitu ya. Tolong ini dicek kembali ya terkait dengan data kependudukan ini ya. Mungkin izin yang mulia untuk Ketua KPU bisa menjelaskan sedikit. Silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Perlu disampaikan bahwa KPU Belu ketika memproses awal itu tentunya menggunakan data agregat kependudukan per kecamatan yang disebut DAK2. Semester 1 itu di mana sebagai yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum kita bahwa ini kita menerima dari Mendagri, dari Kemendagri itu dengan nomor 470 tanggal 23 Desember 2020. Nah, setelah data ini diterima, tentunya kita masuk pada tahapan di mana pemutakhiran data pemilih yang diawali. Diterimanya kapan itu? Surat Dukcapil itu? Ini dicapil tanggal 25 Desember 2020. Tanggal? Ini ya tanggal 23 Desember. Setelah pencoblosan? Oh ya tidak, ini dikasih. Tolong nanti dicek kembali ya. Iya. Untuk bukti T2 ya. Iya benar-benar yang mulia. Yang valid yang mana nanti itu ya. Itu penting sekali. Benar. Kemudian DPT-nya berapa? Bukti DPT di angka berapa? DPT kita terakhir 11. Bukti berapa? Bukti Sampaikan itu ya, bukti DPT ya. ya DPT. Bukti DPT. Kemudian total suara sahnya berapa? Suara sahnya 100.999. Ada di bukti mana itu? Ada di bukti T1 ada yang mulia, karena ada lampirannya. Terus kalau dari model D kecamatan semua kita kumpulkan, kita hitung kembali, itu ada di tabel 2, itu dari T3 sampai T14. Ada semua ya, Ada artinya per T15. kecamatan. Iya, untuk per total kecamatan suara kami. sah. Itu terkait dengan suara sah yang kemudian sudah dihitung mulai dari TPS sampai kemudian ke kecamatan dan kemudian sampai ke kabupaten, itu tanda tangan semua nggak? Untuk yang di TPS hampir keseluruhan tanda tangan, tapi untuk sudah dijadikan bukti?
ada beberapa yang diajukan dalam permohonan kita sudah jadikan bukti, tapi di tingkat kecamatan harus kami sampaikan memang dari 12 kecamatan, 6 kecamatan itu ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, tapi 6 kecamatan yang lain itu pasangan calon saksi pemohon itu tidak menandatangani. Ya, itu ada di buktinya. Ada di buktinya. Ada di bukti, ya. Keberatan juga sudah dimasukkan Sudah, dalam bukti. keberatan atau kejadian khusus berita acaranya kalau memang ada kita ajukan sebagai bukti maupun yang nihil ya Yang Mulia. Ya, betul. Kemudian ke Bawaslu, tabel halaman 4. Itu kan, ini kan ringkasan ya Pak ya, yang tabel 2 ya. Itu bisa nggak di buktinya untuk masing TPS 2, TPS 12, TPS 6, TPS 2 itu kan ringkasan itu ya, masing-masing. Ya, Yang Mulia. Ada buktinya masing-masing. Ada buktinya masing-masing TPS, Yang Mulia. Ya, itu tolong nanti dimasukkan ya, bukti ini ya.